Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kita ketemu di dalam kuliah sketsa malam ini, sketsa dan still life. Dan nanti kita akan melihat karya still life-nya Mbak Huria Husna ya, atau Mbak Una. Rekan-rekan, kita sahabat dulu siapa saja yang ada di kelas kuliah sketsa dan still life ini. Tadi kita presensi dulu ya. Baik, ada Mas Andi Asrianto. Selamat bergabung di Kampus Universitas Painting Explorer, Mas Andi Asrianto. Kita tunggu ya karya-karyanya. Mas Andi ini aslinya sudah memiliki pengalaman di dalam seni rupa ya, karena Mas Andi ini lulusan ini SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Baik, terus ada juga Mas Mul, ini Mas Andi maupun Mas Mul dari Jogja ya. Semoga Painting Explorer kalau bikin kegiatan akan lebih ini ya, lebih kuat lagi karena ada Mas Andi, ada Mas Mul, ada Mas Rizkon ya dari Jogja ya. Oke, ada Mbak Ida Safian. Ya, apa kabar ini Mbak Ida Safian? Mbak Ida Safian ini adalah seniman Painting Explorer yang ini ya, memiliki fokus pada soft pastel. Dan juga ada Mas Basquiat Abdullah, ada Mbak Maria Naomi, mahasiswa dari Filipina, ada Mas Yan Wibowo, ada Mbak Rosinda Kartika, ada Mas Adi Riyadi, ada Mas Ahmad Fauzi. Nah ini Mas Ahmad Fauzi ini berkali-kali nge-share aktivitas sketsanya setiap setiap pagi karena akan berpameran dengan 1000 sketsa ya, 2 tahun lagi. Tanggal piro masih harus ditulis ya, tanggal berapa? 2 tahun lagi itu tanggal berapa? Tapi kayaknya hari ini tidak mengirimkan sketsa ya. Dan Mbak Huria ya, alhamdulillah Mbak Huria Husna juga sudah di kelas ini hadir Pak Denny dan rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Huria Husna. Oh, juga ada Mas Miftah, mahasiswa dari Korea Selatan. Ada Mas Egis LR. Nah, kita sudah lihat karyanya ya di Kuat Kopi. Ada Mas D. Kostrita. Ada juga Mas Congput ya. Teman-teman, kita akan adakan bincang seni ya dengan tema gairah berkesenian. Nanti ada Mas Kus, Mas Mul, Mas Andi, Mas Rizkon ya, dan insya Allah hari Sabtu siang. Juga ada Mas Anom Hamku Budi ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita langsung ke karya. Selamat yang sudah ada di live chat ya. Ada Mas Congput, selamat malam Pak Denny. Hadir belum kirim karya. Oke. Mas Eko Sirta, malam Pak Denny. Dan kawan-kawan hadir ya. Mas Kus ini posisinya sekarang masih di Jogja ya berarti ya Mas Kus ya. Oke. Rekan-rekan kita coba lihat. Oh iya, tema kali ini ya, sebelum kita lihat karyanya Mbak Una ya. Tema kali ini adalah ini ya, sketsa di kanvas lebar ya, sketsa di kanvas lebar. Jadi saya pengen teman-teman benar-benar merasakan ya. Semoga belum ada ya tugas ini ya. Lebar ya, coba ya. Karena saya pengen membuat, belum ada ya, membuat tugas yang bisa mewadahi gairah teman-teman di dalam sketsa yang itu tidak terwadahi hanya di kertas kecil ya. Ini penting ya, karena kalau ada yang pengen pameran ya seperti Mas Ahmad Fauzi, harus bervariasi ya, harus bervariasi, tidak hanya sketsa yang di kertas A4 HVS saja, tetapi bermacam-macam. Nah, tugas kali ini kok. Berarti tugas berapa tadi? Tugas berapa tadi ya? 27 ya. Tugas 25 ya. Tugas 25.
tugas 25. Tugas 25 itu sketsa di kanvas kalian ya, kanvas lebar ya, kanvas lebar. Biasanya kan teman-teman memakai sketsanya kan di kertas kan, di kertas. Nah ini kita nyoba di kanvas ya, kita nyoba di kanvas. Atau mungkin sedikit satu persatu lah ya, di bidang ya, boleh kertas, boleh apa namanya, sorry ya, boleh kertas, boleh kanvas ya. Besok di kanvas ya, besok di sekarang yang boleh di kertas, boleh kanvas ya. Sketsa di bidang ya, bidang ini kalau judulnya apa ini, kita ukuran kan ya, oke ya, di bidang lebar ya, sketsa di bidang lebar. Nah tugasnya adalah buatlah sketsa, buatlah sketsa bebas ya, bebas saja, di kertas atau kanvas ya, boleh kertas atau kanvas, dalam ukuran minimal ya, minimal berapa ya, 1 meter kali 1 meter ya, atau salah satunya mungkin bisa ini ya, bisa 70 lah ya, 70 kali ya, 70 minimal ya, 70 kali 100 cm. Nah gitu ya, biar teman-teman terwadahi ya. Buatlah sketsa bebas di kertas atau kanvas dengan ukuran minimal 70 kali 100 ya. Nah untuk apa tugas ini? Untuk mewadahi ekspresi teman-teman ya. Kalau yang sudah terbiasa mensketsakan itu kan wis gitu, harus dikagetkan juga kan. Kalau biasanya di bidang-bidang kecil ya perlu dikagetkan dengan bidang-bidang yang luas. Oke, itu tugas kita, dan kita akan melihat karyanya Mbak Huria Husna. Saya baca dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah Mas Andi Asrianto juga sudah hadir. Terima kasih. Mas Egis LR, Mas Egis LR juga sudah hadir ya. Terima kasih. Mas Adi Riyadi juga sudah. Selamat malam. Mbak Maria Noemi juga sudah ya. Selamat malam hadir. Mas Kus masih di Jogja Pak. Besok Sabtu siang siap hadir. Sekalian makan mendoan dan ayam sambal dabu-dabu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dikus Trita selalu menjadi bos Fighting Explorer. Kemarin makan-makannya sing bayari Mas Gus Trita. Terima kasih banyak ya Mas Gus Trita. Mas Andi, Mas siapa lagi ya? Mas Mul ya. Mas Rizkon juga ya besok hadir ya. Baik, sekarang kita lihat ini. Ini karyanya Mbak siapa namanya? Mbak Huria Husna ya, Mbak Huria Husna. Terus ini apa? Ini acuannya, ini acuannya. Baik. Nah, kalau kita lihat sketsa, melihat karya gambar bentuk yang ini ya, gambar bentuk yang ini. Dari segi kebentukan ya, jadi melihat gambar bentuk itu ada beberapa hal ya yang kita lihat. Pertama dari bentuknya ya. Bentuk itu dalam bahasa Indonesia itu kadang rancu ya. Bentuk itu bahasa Inggrisnya gini, bahasa Inggrisnya form ya, form, bentuk, form. Itu bahasa Indonesianya bentuk, form, bahasa Indonesianya bentuk. Terus shape, bahasa Indonesia juga bentuk. Nah, itu kan jadi rancu. Jadi kalau form itu mewakili semua ya. Form itu ya garis, ya warna, ya komposisi, itu form. Bentuk dalam artian form. Kalau bentuk dalam artian shape itu ya ini bidang luar atau kontur ya, kontur dari suatu objek ini ya. Bentuk dalam pengertian shape ya. Nah, untuk gambar bentuk
gambar bentuk yang bahasa Inggrisnya adalah still life ya. Still life. Itu kita mesti memperhatikan proporsi ya, proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan satu bagian dengan bagian lain. Satu bidang misalnya ini ya, teko dengan cangkirnya atau gelasnya, atau per bagian itu sendiri ya, misalnya tutup dengan pegangannya. Nah, ini kalau kita lihat ya, proporsinya sudah oke. Proporsinya udah oke. Terus, kalau dari komposisi, komposisinya juga sudah beres ya, komposisi formal. Kalau gambar bentuk komposisi formal seperti ini masih ini ya, masih di apa? Ya memang kadang memang diminta untuk komposisi formal ya di tengah-tengah gitu. Tetapi sekali waktu juga komposisi perlu misalnya seperti kemarin ya, ritme. Nah, ini misalnya ini di pojok terus ini agak ke sini ya misalnya. Mungkin ada baiknya saya ini ya, saya buka juga materi gambar bentuk ya, materi gambar bentuk sebentar. Dulu pernah saya sampaikan sekalian biar gambar bentuknya Mbak Huria dan teman-teman ini menjadi istimewa ya. Saya bukakan materi kuliah gambar bentuk ya sebentar. Nah ini gambar bentuk ini gambar bentuk. Nah, oke ya. Kita lihat dulu. Ini materi gambar bentuk yang membuat ya pernah saya tampilkan ya. Pak Amir Hamzah, teman saya mengajar di ISI Yogyakarta, mengajar gambar bentuk. Nah, ini yang bikin beliau ya. Apa aja yang perlu diperhatikan? Alat bahan nggak perlu lah ya. Dari pensil yang paling tidak jelas gitu ya, paling tidak tampak seperti 3H, 2H, HB. Terus yang mulai tampak itu B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B sampai 12B. Nah, terus yang paling jelas ini medium, ada yang soft, hard, ada yang seperti konte ya, seperti konte tapi tampilannya pensil. Saya yakin teman-teman sudah tahu lah kalau seperti ini ya, soft, medium, hard. Kertasnya ini nggak perlu lah ya. Ini mata kuliahnya saat itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, proporsi antara perbandingan antar bagian. Perspektif tentu ya, perspektif. Tetapi kalau bentuk-bentuk seperti yang tadi Mbak Huria memang tidak terlalu tampak ya perspektifnya. Ini masih perspektif. Nah, value. Nah, ini penting ini. Ini yang kita masih belum melihat nanti di dalam karyanya Mbak Huria kok, Mbak Huria. Value atau nilai atau saya sering menyebutnya tonalitas ya. Gelap terang ya, value-nya. Di dalam gambar bentuk itu seringkali menggunakan arsir ya. Ini kalau kita perhatikan, arsirnya itu bisa dengan dicecek ya kalau dalam bahasa batik ya, di titik ya, dot sampai nggak kelihatan. Ada arsir silang ya seperti ini ya, arsir silang, arsir yang searah seperti ini arsir arah, atau arsir yang nyaris bersilang-silang ke sana kemari, yang nyaris tidak tampak arsirannya, hingga tidak tampak arsirannya ya, karena arsirannya sangat lembutnya. Dan bermacam-macam ini ya, ada yang
Jadi titik-titik datar ya, arsiran apa horizontal ya, ada arsiran yang lengkung dan sebagainya ya. Ada yang satu arah silang mengikuti bentuk ya. Nanti kalau mengikuti bentuk ya bentuk bulat ya diikuti bulat. Bentuknya datar ya diikuti datar. Ada juga yang gosok ya, atau kadang disebut dusel ya, dusel. Ini bahasa aslinya bahasa apa namanya? Bahasa Belanda. Tapi bahasa Indonesianya yang kenapa disebut dusel? Ya karena kerdus dinggo ngusel-usel gitu kan. Saya yakin teman-teman sudah tahu kan dusel. Mungkin yang belum tahu bisa saya sebutkan. Mana dusel saya ya? Sebentar, dusel saya kok jadi nggak ada. Oh, saya. Nah, waduh. Dusel saya kok nggak kelihatan ini. Yowis, nggak apa-apa lah ya. Nanti dicari aja. Dusel itu dibikin dari kertas itu ya. Dari kertas yang ada sih sekarang dusel dijual ya. Dari kertas terus dilipat ya, kayak bikin rokok kretek gitu ya. Kayak bikin rokok kretek dari kertas itu. Nah, terus diginikan ya. Mancek rapet gitu, terus nanti nggih ngusel-usel ya. Kenapa disebut dusel ya? Kerdus yang tinggu ngusel-usel. Dusel, kerdus yang tinggu ngusel-usel. Ini dusel. Tapi bukan ya, aslinya memakai, ini nutupi ya keterangannya. Ntar, saya di sini aja biar nggak ketutupan. Nah, ini dusel. Untuk arsiran, itu juga kita pertimbangkan. Nah, juga ada keseimbangan ya, balance. Keseimbangan itu bisa macam-macam itu. Keseimbangan simetri gitu ya. Di sini ada satu ya, di sini ada yang lain. Tetapi ada juga yang sederajat ini. Di sini bulat besar cuma satu, di sini bulatan kecil tapi ada tiga. Misalnya seperti itu. Informal, ini nggak cocok ini kalau informal. Misalnya di sini tengah-tengahnya ini ya, misalnya di sini jauh gitu ya, gede, gede ya, gede tapi dekat dengan as, yang sini jauh tapi kecil lah, kayak di ini, kayak di timbangan itu kan bisa. Jadi keseimbangan tidak selalu harus sama. Nah, ini yang saya sebut, yang disebut ritme tadi ya. Ini tidak dibuat simetri ya. Meskipun kalau kita bagi di tengah itu tetap dia seimbang ya. Di sini ada bendanya besar ya, di sebelah kiri bendanya besar, dan satu apel ya, yang di sini 3 apel kan untuk mengimbangi. Dan kita lihat ya value-nya, ini penting ini value. Value-nya sangat kuat ya, value-nya sangat kuat. Dari gelap terangnya itu kuat. Nah ini emphasis ya, emphasis atau point of interest atau penekanannya itu biasanya diciptakan lewat kontras ya, lewat kontrasnya. Ini misalnya paling terang ketemu gelap. Nah, misalnya ini kan menjadi center of interest ya, center of interestnya di sebelah sini. Nah, terus kesatuan itu tidak misalnya digarap yang kini digarap tenanan, yang kini jelebret kan gitu kan, enggak ya, semua dibuat aneh. Mungkin ada baiknya saya bacakan juga ini ya. Tadi mana ya? Ini. Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Seperti halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh. Kita merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Seimbang. Meskipun nanti di dalam seni kontemporer ya hal seperti ini akan malah dinegasi ya, kan ditentang. Ya biasa ya kalau di dalam seni kontemporer kan berusaha
melawan kaidah-kaidah seperti ini. Ini emphasis ya, emphasis atau juga disebut pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Jadi kalau semuanya dibuat sama itu yo datar ya, datar. Jadi pusat perhatian penting. Kesatuan atau unity, tidak ada kesatuan dalam tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan, warna, raut, arah, dan lain-lain, maka kesatuan akan tercapai. Nama lainnya adalah harmoni. Bagaimana suatu unsur satu dengan unsur yang lain itu nyambung. Terus irama. Karya harus terlihat tidak monoton, karena dapat membosankan. Untuk itu dibutuhkan irama dalam susunan objeknya. Tadi sudah ya. Nah, ini kan tonalitas atau value-nya kan dari yang paling gelap sampai paling terang kan dimainkan kan. Luar biasa kan ini juga. Nah, ini yang belum tertulis adalah karakter. Karakter ya, belum ditulis oleh Pak Amir. Karakter itu adalah perbedaan antara satu objek dengan objek lainnya. Jadi perbedaan jenis satu objek dengan objek lain. Nah, karakter itu biasanya dihasilkan lewat ini yang paling jelas itu highlight atau celingnya. Highlight setiap benda itu berbeda-beda. Misalnya ini tampak seperti keramik yang diglasir ya. Jadi celingnya itu sangat kuat ya. Celingnya sangat kuat. Keramik yang diglasir. Tetapi ini yang lain ini tidak sekuat yang keramik. Kan gitu kan terasa. Tidak ada meling-melingnya. Ya ada sedikit ini ya, opernya ini sedikit. Tetapi untuk kainnya ini sama sekali enggak. Meling-meling itu biasanya highlight itu ya titik putih yang paling putih dari suatu benda. Nah, biasanya kalau benda itu mengkilat gitu, titik putihnya itu akan kontrasnya seperti ini misalnya. Ini beberapa titik putih highlightnya ini kontras ya. Menggaris-garis. Bedakan dengan buah. Buah ini kan nggak ada ini yang seperti ini. Ini kan garisnya jelas. Ini nggak ada. Oke. Nah, gitu nggih. Nah, sekarang kita lihat karya Mbak Una ya, Mbak Huria Husna. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat karyanya Mbak Una ini ya, dari segi tadi ya, dari segi proporsi lah oke lah ya. Tetapi dari segi irama misalnya, iramanya masih terlalu biasa ya, masih belum ada misalnya ya di sini sedikit apalah ada suatu objek gitu misalnya itu akan iramanya akan lebih menarik. Nah, yang paling kurang dari bentuk ini ya, dari gambar bentuk ini adalah value-nya, tonalitasnya, gelap terangnya. Kita belum melihat sesuatu yang misalnya ekstrim gelap itu kan belum dimainkan itu value-nya ini kalau kita lihat tadi kan masih bermainnya di sini ya. Kita kembali ke yang value tadi ya. Mana tadi ya? Ini kita kembali ke materi value ya. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh ini ya, itu kan dia bermain ya dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Dari value yang paling terang ke paling gelap. Nah, Mbak Huria itu masih bermainnya di ya taruhlah ini ya, ini paling gelap, ini paling terangnya. Mbak Huria itu mainnya di sini nih di tengah-tengah, di tengah bahkan putihnya jarang kan. Maka kurang dinamis ya, kurang kelihatan sangar gitu kan. Ini kan ada gelap terangnya. Meskipun itu barang yang putih loh teman-teman ya. Contoh ya. Ini ya, misalnya ini. Buah mana? Ini.
Ini kan buah apel atau buah pir kan kuning atau putih kan, tetapi dia juga memberikan warna gelap itu di bagian yang memang perlu ya, bagian yang terkena bayangan dikasih warna gelap itu, padahal putih kan. Uh, jadi di ini ya misalnya ini buah ini apa ya, apel yang hijau itu kan. Tetapi kan ada yang benar-benar putih, ada yang benar-benar gelap. Jadi jangan takut untuk membuat membuat value, membuat tonalitas ya. Ini masih ketakutan. Apalagi ya Mbak Kuria, ini garisnya ini masih terlalu garis ya. Tidak ada garis di dalam gambar bentuk kan. Semua adalah perbedaan gelap terang. Tidak ada garis di dalam gambar bentuk. Bedanya dengan sketsa kan. Sketsa kan garis. Kalau di gambar bentuk nggak ada garis itu kan. Semuanya adalah perbedaan gelap terang. Nah ini masih terkesan garis karena dia value paling gelap hanya pada ini kan, pada tutup perbedaan apa di batas tutup dengan badannya itu kan. Nah maka ini masih belum tampak apa ya, belum ketok gereng gitu ya, belum ya gitu. Bikinnya apa ya? Ya standar lah ya. Ini ya enggak B jelas enggak B apa ya? B ya B min lah ya. Ya B paling banyak. Paling banyak B atau B min. B min ya. B min. B min ya. Oke. Terus B min itu ada di mana ini? B min yang tinggi ya. 62. B min 62. Oke. 62. Baik, rekan-rekan ya, saya baca lagi ya. Mbak Ida, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen dan kawan-kawan. Terima kasih, Mas Kosita, referensi yang sangat canggih. Terima kasih Pak Denny. Mesti sabar dan telaten atau tekun. Arsirannya yang luar biasa ya, bikin gemeter. Waalaikumsalam, mohon maaf telat. Oke, Mas Ahmad Fauzi ya. Baik, rekan-rekan, itu kelas kita malam ini. Biasanya dua kelas kita kemarin sketsa kemarin sama kemarinnya rame banget yang bikin ya, tapi nggak apa-apa, ini dinamikanya sekarang kita hadir dengan Mbak Kuria di gambar bentuknya malah bisa ini ya saling mengisi, bahkan kita bisa dengan tenang melihat referensi-referensi ya seperti yang disebutkan Mas Kusita ya. Terima kasih Pak Denny, sama-sama Mbak Kuria Husna. Oke rekan-rekan, itu kelas kita dan sekali lagi teman-teman ikut berpartisipasi ya besok Sabtu ya, Sabtu siang ya Mas Kus ya, Sabtu siang teman-teman saya tunggu di Kuat Kopi ya, live-nya aja ya, saya tunggu di live-nya. Syukur hadir, wah isu hadir menarik ya, sangat berterima kasih. Tapi kalau nggak bisa ya inilah ikut live-nya. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.